relevan dengan bidang ilmu, tertelusur sumbernya, memenuhi integritas akademik, layak diterbitkan, dan memiliki bukti kinerja yang dapat digunakan sesuai ketentuan pengembangan profesi dan karir dosen. Tujuan. SOP ini bertujuan menjamin bahwa setiap buku referensi akademik disusun secara ilmiah, orisinal, relevan dengan bidang ilmu, tertelusur sumbernya, memenuhi integritas akademik, layak diterbitkan, dan memiliki bukti kinerja yang dapat digunakan sesuai ketentuan pengembangan profesi dan karir dosen. Ruang lingkup. SOP berlaku bagi buku referensi yang ditulis oleh satu atau lebih penulis dalam program seri buku referensi AFRO, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Lingkupnya dimulai dari pengajuan gagasan hingga penyimpanan paket bukti publikasi dan pemantauan pasca terbit. SOP tidak secara otomatis diberlakukan untuk buku ajar, modul, diktat, pedoman praktis, monograf, bunga rampai lintas penulis, prosiding, atau laporan penelitian. Produk tersebut mempunyai karakter dan persyaratan berbeda. Apabila satu naskah belum memenuhi ciri buku referensi, editor wajib mengklasifikasikan kembali jenis buku sebelum proses dilanjutkan. Batas klasifikasi penting. Buku referensi membahas sejumlah topik dalam satu bidang ilmu secara lebih luas dan menyintesis pengetahuan atau hasil penelitian untuk menjadi rujukan. Monograf membahas satu topik secara lebih fokus dan mendalam. Penetapan jenis buku dilakukan berdasarkan substansi, bukan semata-mata judul pada sampul. 3. Dasar hukum dan acuan. Dasar hukum dipakai sesuai fungsi masing-masing. Regulasi karir dosen menjadi dasar rekognisi kinerja, regulasi perbukuan dan ISBN menjadi dasar penerbitan, regulasi integritas akademik menjadi dasar etik, sedangkan format teknis naskah dalam SOP ini merupakan standar internal program selama tidak bertentangan dengan ketentuan penerbit. No. Dasar hukum/acuan. Relevansi terhadap SOP. 1. Mengatur pelaku, jenis dan isi buku, pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, buku elektronik, distribusi, dan pengawasan. 3. PP nomor 75 tahun 2019 tentang pelaksanaan UU Sistem Perbukuan. Mengatur standar, kaidah, dan kode etik proses penerbitan, termasuk pengeditan substantif, mekanis, dan visual. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melindungi hak moral dan ekonomi serta mengatur penggunaan ciptaan pihak lain. 5.
mengatur serah simpan karya cetak dan karya rekam. 6. Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021. Menetapkan prinsip integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. 7. Permendikbudristek nomor 39 tahun 2025. Menjadi konteks penjaminan mutu pendidikan tinggi dan pengelolaan data pendidikan tinggi. 8. Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025. Mengatur profesi, karir, dan penghasilan dosen. 9. Kemendiktisainkes nomor 39 M Cap 2026. Petunjuk teknis layanan pengembangan profesi dan karir dosen, memuat rekognisi buku referensi. 10. Peraturan Perpusnas nomor 5 tahun 2022. Mengatur Layanan International Standard Book Number ISBN 11. Pedoman penerbit, gaya selingkung, dan kebijakan institusi. Menjadi acuan teknis tambahan yang berlaku untuk judul tertentu. Koreksi rujukan regulasi. Permendiktisainkes nomor 52 tahun 2025 bukan pedoman teknis penulisan buku, melainkan peraturan tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Ketentuan teknis rekognisi buku referensi dalam karir dosen terdapat pada Kemendiktisainkes nomor 39 M Cap 2026. For istilah dan definisi. Buku referensi akademik. Karya ilmiah berbentuk buku yang menyajikan sintesis dan pembahasan sejumlah topik dalam suatu bidang ilmu untuk digunakan sebagai rujukan akademik. Naskah induk. Berkas Word terkendali yang menjadi sumber tunggal penyuntingan sebelum tata letak. Editor seri. Pihak yang menjaga arah akademik, konsistensi struktur, dan mutu antar buku dalam satu seri. Reviewer. Ahli yang menilai kelayakan substansi, metodologi, kebaruan sintesis, kecukupan sumber, dan integritas akademik. Copy editor. Penyunting yang menangani bahasa, konsistensi istilah, gaya sitasi, tabel, gambar, dan daftar pustaka tanpa mengubah argumentasi ilmiah secara sepihak. Proof. Versi tata letak yang diperiksa sebelum persetujuan cetak atau terbit. Bukti kinerja. Dokumen yang membuktikan keterlibatan penulis dan status publikasi, termasuk sampul, halaman identitas, ISBN, daftar isi, halaman penulis, naskah terbit, tautan, dan dokumen penerbit. Ketidaksesuaian. Kondisi ketika naskah, proses, metadata, atau bukti tidak memenuhi SOP, regulasi, atau gaya selingkung. 5. Prinsip dasar. Integritas. Seluruh data, kutipan, ilustrasi, dan rujukan harus dapat ditelusuri serta tidak direkayasa. Relevansi keilmuan. Substansi harus sesuai dengan kompetensi dan bidang ilmu penulis atau tim penulis. Orisinalitas sintesis. Buku tidak boleh hanya memindahkan atau menyusun ulang teks dari sumber lain tanpa analisis dan kontribusi intelektual penulis. Keterbacaan akademik. Argumentasi ilmiah disajikan sistematis, konsisten, dan dapat dipahami pembaca sasaran. Akuntabilitas, keputusan editorial, perubahan besar, persetujuan, dan penyimpangan harus terdokumentasi.
keadilan kepengarangan, urutan penulis dan peran setiap kontributor disepakati sejak awal dan dikaji kembali sebelum terbit. Human accountability. Penggunaan AI tidak mengalihkan tanggung jawab ilmiah dari penulis, reviewer, maupun editor. Perbaikan berkelanjutan, evaluasi pasca terbit menjadi masukan untuk revisi dan judul berikutnya. 6. Organisasi, peran, dan tanggung jawab. Peran. Tanggung jawab utama. Dokumen yang disahkan. Penanggung jawab program. Menetapkan kebijakan, sumber daya, dan keputusan akhir atas pengecualian strategis. SOP, keputusan pengecualian. Editor seri, koordinator. Menyetujui konsep, daftar isi, reviewer, keputusan editorial, dan konsistensi seluruh seri. F01, F02, keputusan terbit. Penulis utama. Memimpin penulisan, menjamin orisinalitas, memverifikasi sumber, dan mengonsolidasikan revisi. Naskah induk, deklarasi integritas. Penulis anggota. Menulis bagian yang ditugaskan dan bertanggung jawab atas kebenaran bagian tersebut. Kontribusi bab, log revisi. Reviewer substansi. Menilai bidang ilmu, argumentasi, kebaruan, bukti, dan kelayakan sebagai buku referensi. Formular tela dan rekomendasi. Editor bahasa/copy editor. Menjaga bahasa, istilah, sitasi, tabel, gambar, serta konsistensi gaya. Naskah hasil penyuntingan. Penata letak desainer. Menyiapkan desain isi dan sampul berdasarkan naskah yang telah dinyatakan bersih. Proof PDF/CTAC. Penerbit/administrator ISBN. Melaksanakan proses penerbitan, metadata ISBN, legal deposit, dan distribusi. ISBN, halaman hak cipta, bukti terbit. Admin data academic. Menyusun paket bukti dan membantu pemutakhiran sister. Paket bukti kinerja, tangkapan validasi. 6.1 peran editor dalam penyusunan buku referensi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 mendefinisikan editor sebagai setiap orang yang mengedit naskah buku hingga siap cetak. Editor berhak membentuk organisasi profesi dan memperoleh imbalan atas naskah editannya. Editor berkewajiban mencantumkan nama asli pada buku serta mempertanggungjawabkan naskah editannya. Pengeditan harus dilaksanakan sesuai standar, kaidah, dan kode etik pengeditan. PP Nomor 75 Tahun 2019 mengelompokkan pekerjaan editor ke dalam pengeditan substantif, mekanis, dan visual. Dalam buku referensi akademik, ketiga ranah tersebut dilaksanakan sebagai satu sistem kendali mutu, tetapi tidak menghapus tanggung jawab penulis atas gagasan, data, analisis, dan kepengarangan. Ranah editor. Fokus pedoman. Pelaksanaan pada buku referensi. Keluaran. Substantive. Struktur kerangka penyajian, materi, dan perwajahan, ketatasasan substansi, ketelitian data dan fakta, legalitas. Menguji kesesuaian sebagai buku referensi, koherensi bab, ketepatan konsep, kecukupan bukti,
konsistensi istilah, kebenaran data fakta, serta keabsahan dan hak cipta. Catatan substantif, naskah revisi, keputusan kesiapan review. Mekanis. Ejaan, tata bahasa, makna, kebahasaan, dan kejelasan gaya penyajian. Memperbaiki bahasa dan teknis tanpa mengubah makna secara sepihak. Menyelaraskan citasi, daftar pustaka, nomor, caption, rujukan silang, singkatan, dan gaya selingkung. Naskah copy edit bersih, daftar pertanyaan kepada penulis. Visual. Gambar, infografik, tipografi, dan kejelasan visual. Memeriksa relevansi, komposisi, proporsi, resolusi, caption, sumber, izin, aksesibilitas, dan konsistensi tampilan tabel, gambar, diagram, serta sampul. Pro visual yang layak dan daftar koreksi produksi. 6.1.1 Editor dalam ranah substantif. Editor substantif bertanggung jawab memastikan bahwa naskah memenuhi identitas sebagai buku referensi akademik, memiliki arsitektur pengetahuan yang koheren, menyajikan materi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak melanggar legalitas. PP nomor 75 tahun 2019 menempatkan struktur kerangka penyajian, materi, perwajahan, keteatasasan substantif, ketelitian data dan fakta, serta kelegalan sebagai objek utama pengeditan substantif. Dalam pelaksanaannya, editor substantif bukan pengganti penulis atau reviewer. Penulis tetap bertanggung jawab atas gagasan, data, analisis, dan kesimpulan, sedangkan reviewer memberikan penilaian keahlian secara independen. Editor mengintegrasikan proses tersebut, mengidentifikasi celah, meminta bukti atau revisi, dan menentukan apakah naskah telah siap memasuki gerbang mutu berikutnya. Memastikan judul, subjudul, tujuan, cakupan, dan pembaca sasaran konsisten dengan isi buku. Menilai apakah substansi membahas sejumlah topik yang koheren dalam satu bidang ilmu serta memberikan sintesis, model, kerangka, klasifikasi, evaluasi, atau kontribusi intelektual penulis. Memeriksa hubungan antar bab, urutan argumentasi, proporsi pembahasan, transisi, pengulangan, kekosongan topik, dan kesesuaian kesimpulan dengan pembahasan. Memeriksa ketepatan konsep, teori, metode, data, fakta, regulasi, kasus, istilah bidang ilmu, dan konteks penerapan. Meminta sumber primer bagi klaim penting dan memastikan bahwa interpretasi penulis tidak melampaui temuan sumber aslinya. Memeriksa kecukupan serta kemutahiran sumber sesuai karakter disiplin, tanpa menghapus sumber klasik yang masih menjadi landasan teori. Memeriksa orisinalitas sintesis, duplikasi dengan karya terdahulu, kepatutan kutipan, atribusi, kontribusi penulis, dan potensi konflik kepentingan. Memastikan keabsahan naskah, izin, hak cipta, anonimisasi, persetujuan penggunaan data, dan perlindungan informasi sensitif. Memeriksa setiap keluaran AI yang memengaruhi fakta, rujukan, data, analisis, gambar, atau kesimpulan dan meminta verifikasi terhadap sumber primer. Menyusun catatan substantif yang jelas, terprioritaskan, dan dapat ditindaklanjuti serta memverifikasi jawaban penulis atas setiap temuan. Keluaran editor substantif. Blueprint yang disetujui, catatan substansi,
daftar pertanyaan dan sumber yang harus diverifikasi, klasifikasi temuan minor, mayor, kritis, matriks respons penulis, serta rekomendasi diterima, revisi minor, revisi mayor, ditunda, atau ditolak. But task editor substantive. Editor tidak boleh menciptakan data, mengganti temuan penelitian, mengubah kesimpulan penting, menambah nama penulis, atau menyelesaikan konflik kepentingan secara sepihak. Perubahan yang memengaruhi makna wajib mendapat persetujuan penulis dan, bila material, ditelaah kembali oleh reviewer. 6.1.2 Editor dalam ranah mekanis. Editor mekanis bertanggung jawab membentuk naskah yang akurat secara bahasa dan teknis sehingga pembaca memahami isi tanpa gangguan. Berdasarkan PP nomor 75 tahun 2019, pengeditan mekanis mencakup ejaan, tata bahasa, makna, kebahasaan, dan kejelasan gaya penyajian. Karena perbaikan bahasa dapat mengubah makna ilmiah, editor wajib menggunakan pertanyaan editorial ketika kepastian substansi tidak tersedia. Memperbaiki ejaan, tanda baca, kapitalisasi, pembentukan kata, struktur kalimat, paragraf, dan pilihan kata sesuai kaidah bahasa yang berlaku. Menjaga makna asli. Setiap koreksi yang berpotensi mengubah konsep, hubungan sebab akibat, tingkat kepastian, angka, atau kesimpulan dikonfirmasi kepada penulis. Menyelaraskan istilah, singkatan, simbol, satuan, transliterasi, nama lembaga, nama regulasi, gelar, serta penggunaan bahasa asing di seluruh buku. Meriksa konsistensi judul bab, subbab, nomor tabel, nomor gambar, persamaan, lampiran, catatan kaki, indeks, dan rujukan silang. Mencocokkan sitasi dengan daftar pustaka secara dua arah serta memeriksa nama penulis, tahun, judul, penerbit, volume, nomor, halaman, doi, dan URL. Memeriksa format angka, tanggal, persen, mata uang, rentang, desimal, tanda matematis, dan satuan pengukuran sesuai bidang ilmu. Menghilangkan redundansi, ambiguitas, kalimat tidak efektif, lompatan logika bahasa, dan gaya yang tidak konsisten tanpa mengurangi kedalaman akademik. Menjaga penggunaan istilah sensitif, inklusif, etis, dan tidak diskriminatif sesuai konteks ilmiah. Menerapkan gaya selingkung yang disepakati dan mencatat setiap penyimpangan yang telah disetujui. Menggunakan track Changes, komentar, atau log koreksi sehingga perubahan penting dapat ditelusuri dan disetujui penulis. Keluaran editor mekanis. Naskah Copyedit dengan perubahan terlacak, daftar pertanyaan kepada penulis, daftar istilah dan singkatan, sitasi referensi yang telah dicocokkan, serta naskah bersih yang dinyatakan siap tata letak. But task editor mekanis. Editor mekanis tidak boleh menyederhanakan konsep hingga kehilangan makna, menyeragamkan istilah khusus secara keliru, memperbaiki angka berdasarkan dugaan, atau menerima sitasi hanya karena formatnya tampak benar. Keraguan dikembalikan kepada penulis atau editor substantif. 6.1.3 Editor dalam ranah visual. Editor visual bertanggung jawab memastikan bahwa gambar, tabel, grafik, infografik, diagram, peta, skema, foto, tipografi, dan keseluruhan perwajahan membantu pembaca memahami isi secara benar. PP nomor 75 tahun 2019 menuntut kejelasan visual dengan memperhatikan komposisi, proporsi,
dan resolusi. Pada buku akademik, kejelasan visual juga mencakup akurasi data, sumber, izin, keterbacaan, dan larangan manipulasi yang menyesatkan. Memastikan setiap visual mempunyai fungsi ilmiah yang jelas, dirujuk dalam teks, ditempatkan dekat pembahasan, dan tidak sekadar menjadi dekorasi. Memeriksa ketepatan data, label, sumbu, skala, legenda, warna, satuan, simbol, anotasi, dan urutan kategori pada tabel maupun grafik. Memastikan judul tabel berada di atas tabel, caption gambar berada di bawah gambar, penomoran mengikuti bab, dan sumber atau keterangan hasil olahan dicantumkan secara benar. Memeriksa kepemilikan, lisensi, izin, atribusi, logo, merek, foto individu, materi arsip, dan visual AI sebelum digunakan. Memastikan gambar memiliki resolusi memadai, proporsi tidak terdistorsi, kontras cukup, teks terbaca, dan hasil cetak maupun digital tetap jelas. Menjaga konsistensi tipografi, hierarki judul, ukuran huruf, warna, garis, ikon, marin, ruang putih, serta gaya tabel dan gambar di seluruh buku. Mencegah pemotongan sumbu, perubahan skala, manipulasi foto, pemilihan warna, atau desain lain yang dapat menyesatkan interpretasi data. Memeriksa aksesibilitas melalui kontras, pola atau label tambahan selain warna, ukuran teks, keterangan alternatif bila format digital mendukung, dan urutan baca yang logis. Menguji prof pada ukuran cetak sebenarnya serta pada layar untuk menemukan teks terpotong, objek bertumpuk, caption terpisah, tabel melewati marin, atau font yang berubah. Mencatat seluruh koreksi visual dalam satu proflog dan memastikan setiap koreksi diterapkan sebelum persetujuan terbit. Kellewaran Editor Visual. Daftar inventaris visual, catatan sumber dan izin, panduan gaya visual, prof yang telah diberi anotasi, prof bersih untuk persetujuan terbit, serta checklist tampilan cetak dan digital. Batas Editor Visual. Editor visual tidak boleh mengubah data atau tampilan untuk memperkuat kesimpulan tertentu, menggunakan visual tanpa hak yang jelas, atau menyajikan gambar generatif sebagai dokumentasi faktual. Perubahan data visual wajib disetujui penulis dan diperiksa editor substantif. 6.2 tugas editor pada setiap tahap. Pada tahap inisiasi, memeriksa kesesuaian judul, subjudul, bidang ilmu, pembaca sasaran, kontribusi, susunan penulis, dan potensi tumpang tindih dengan buku lain. Pada tahap blueprint, memastikan urutan bab logis, cakupan memadai, antar bab terhubung, proporsi pembahasan seimbang, serta struktur mencerminkan karakter buku referensi. Pada tahap penulisan, menjaga gaya selingkung, terminologi, file induk, jadwal, pembagian peran, dan konsistensi antara daftar isi dengan isi naskah. Pada tahap verifikasi sumber, meminta bukti primer untuk klaim penting, mengecek regulasi dan metadata referensi, serta menolak rujukan atau kutipan yang tidak dapat ditemukan. Pada tahap review, memilih reviewer yang kompeten, memeriksa konflik kepentingan, mengirim naskah dan instrumen, menjaga independensi review, serta mengonsolidasikan rekomendasi. Pada tahap revisi, memastikan setiap komentar reviewer dijawab, menilai kecukupan perbaikan, dan mencegah perubahan yang mengaburkan data, temuan, atau tanggung jawab penulis. Pada tahap copy editing,
memperbaiki kesalahan mekanis, menyampaikan pertanyaan yang dapat mengubah makna kepada penulis, dan memastikan seluruh perubahan dapat ditelusuri. Pada tahap penggunaan AI, memeriksa deklarasi penggunaan AI serta memastikan fakta, data, rujukan, gambar, analisis, dan kesimpulan yang terdapat telah diverifikasi manusia. Pada tahap produksi, memeriksa prof halaman demi halaman, kesesuaian sampul dan metadata, keterbacaan tabel, gambar, indeks, ISBN, jumlah halaman, dan halaman hak cipta. Pada tahap pasca terbit, memeriksa paket bukti, konsistensi data sintaksis erratum, umpan balik pembaca, dan kebutuhan edisi revisi. 6.3 Wewenang dan batas wewenang editor. Editor berwenang. Editor wajib berkonsultasi. Editor tidak berwenang. Mengembalikan naskah yang tidak lengkap atau tidak sesuai klasifikasi. Perubahan yang memengaruhi makna, data, kesimpulan, atau kepengarangan. Menciptakan data, temuan, sumber, atau persetujuan yang tidak ada. Meminta sumber, izin, data pendukung, revisi, dan verifikasi tambahan. Perubahan judul, struktur utama, urutan penulis, atau keputusan hukum. Menghapus temuan yang sah hanya untuk mempercepat terbit. Menetapkan status revisi minor atau mayor sesuai hasil review. Perbedaan pendapat substantif antara penulis dan reviewer. Menggantikan reviewer independen ketika editor juga menjadi penulis. Menghentikan proses sementara ketika terdapat risiko integritas atau legalitas. Pencabutan, erratum substantif, atau penerbitan edisi baru. Mengubah urutan penulis atau kontribusi tanpa persetujuan para penulis. Menyetujui naskah bersih untuk tata letak setelah semua gerbang mutu terpenuhi. Pengecualian terhadap SOP yang memerlukan persetujuan penanggung jawab. Mengesahkan sendiri materi yang mempunyai konflik kepentingan langsung. Menandatangani checklist editorial dan rekomendasi kesiapan terbit. Perkara yang memerlukan ahli hukum, etik, statistik, atau bidang khusus. Menjamin pengakuan angka kredit, keputusan rekognisi berada pada pejabat tim penilai berwenang. Ketentuan konflik peran. Apabila editor juga menjadi penulis, ia tidak boleh menjadi satu-satunya penilai kelayakan substansi buku. Naskah wajib ditelaah oleh reviewer independen, dan keputusan akhir diterbitkan oleh penanggung jawab atau editor lain yang tidak memiliki konflik kepentingan. 7. Standar produk buku referensi akademik. 7.1 Standar substansi. Pembahasan mencakup sejumlah topik yang koheren dalam satu bidang ilmu dan membentuk sintesis yang utuh. Isi bertumpu pada hasil penelitian, teori, data, kebijakan, dan praktik yang dapat diverifikasi. Setiap bab memiliki tesis atau fokus yang jelas, alur argumentasi, analisis kritis, dan implikasi. Buku menunjukkan kontribusi penulis berupa kerangka, model, klasifikasi, sintesis, evaluasi, atau agenda pengembangan ilmu. Klaim faktual yang dapat berubah menurut waktu memakai sumber mutakhir dan mencantumkan tanggal akses bila relevan. Sumber klasik dapat dipakai untuk fondasi teori. Proporsi sumber mutakhir disesuaikan dengan disiplin dan tujuan buku. Naskah tidak memuat data personal, rahasia, atau berisiko tanpa dasar hukum,
persetujuan, atau anonimisasi yang tepat. 7.2 Standar fisik dan rekognisi. Kemendiktisainken nomor 39 M-Cap 2026 menyatakan bahwa format buku referensi mengikuti standar UNESCO dan jumlah halaman minimal 125. Untuk kepastian administratif, program menetapkan bahwa versi terbit harus sekurang-kurangnya 125 halaman bernomor dan tidak menjadikan halaman kosong sebagai pemenuhan jumlah. Apabila penerbit atau asesor menerapkan interpretasi yang lebih ketat, ketentuan yang lebih ketat tersebut harus diikuti. Dalam tabel jenis kegiatan penelitian, buku referensi memiliki angka kredit maksimal 40 dan batas pengakuan maksimum 1 buku per tahun. Bukti yang disebutkan adalah pindai halaman sampul dan bukti kinerja. SOP ini memperluas paket bukti agar verifikasi lebih kuat, tanpa mengubah ketentuan resmi. 7.3 Struktur buku. Bagian. Component minimum. Catatan. Bagian awal. Sampul, halaman judul, halaman hak cipta ISBN, prakata, kata pengantar bila ada, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan. Komponen yang tidak digunakan dapat dihilangkan. Bagian utama. Pendahuluan, bab-bab substantif, sintesis, implementasi, atau arah pengembangan. Untuk seri Afro digunakan pola internal 14 bab dan 5 subbab per bab, kecuali diputuskan lain. Bagian akhir. Glosarium, daftar pustaka, lampiran, indeks, profil penulis. Indeks disiapkan setelah nomor halaman final. 7.4 Standard Nazca Word. Naskah induk sebelum tata letak menggunakan kertas A4, marin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm, font Times New Roman 12 pt, spasi 1,5, dan paragraf rata kiri kanan. Judul bab 16 pt, subjudul utama 14 pt, serta subjudul tingkat berikutnya 12 pt. Gaya heading Word wajib digunakan agar daftar isi dan navigasi dapat dibangun otomatis. Nomor tabel dan gambar mengikuti nomor bab, misalnya tabel 3.2 dan gambar 3.1. Judul tabel ditempatkan di atas tabel, sedangkan keterangan gambar di bawah gambar. Semua visual harus memiliki sumber, izin, atau keterangan diolah oleh penulis bila benar-benar merupakan hasil olahan. Tata letak terbit dapat memakai ukuran B5 atau ukuran lain sesuai penerbit. Ukuran tersebut merupakan pilihan produksi, bukan klaim sebagai ketentuan tunggal kementerian. 7.5 Sitasi, daftar pustaka, dan hak cipta. Gaya sitasi ditetapkan sebelum penulisan dan digunakan konsisten. Standar awal program adalah apa edisi ke-7, kecuali disiplin atau penerbit mensyaratkan gaya lain. Setiap sumber yang disitir harus ada dalam daftar pustaka dan setiap entry daftar pustaka harus benar-benar dirujuk dalam naskah. DOI atau URL permanen dicantumkan bila tersedia. Kutipan langsung dibatasi pada bagian yang benar-benar diperlukan, diberi tanda kutip atau format kutipan blok, dan disertai sumber serta halaman. Gambar, tabel, instrumen, dan teks berhak cipta milik pihak lain hanya digunakan apabila termasuk penggunaan yang diizinkan atau telah memperoleh izin yang memadai. 8. Procedure operational. Alur kerja menggunakan 7 gerbang keputusan.
Naskah hanya dapat bergerak ke tahap berikutnya setelah keluaran tahap berjalan dinyatakan lengkap dan disahkan oleh pihak yang berwenang. Tahap 1. Inisiasi dan persetujuan konsep. Penulis mengajukan F01 yang memuat judul, subjudul, bidang ilmu, pembaca sasaran, masalah, kontribusi, sumber utama, susunan tim, target terbit, dan risiko. Editor seri menilai kesesuaian judul dengan portofolio seri serta mencegah tumpang tindih dengan judul lain. Kelawaran/keputusan. Gerbang 1. Konsep disetujui dengan perbaikan, atau ditolak. Tahap 2. Penyusunan blueprint dan daftar isi. Penulis menyusun arsitektur buku, hubungan antar bagian, 14 bab dan subbab bila memakai pola seri, estimasi halaman, kebutuhan tabel, gambar, serta peta sumber. Editor menguji koherensi, kelengkapan, dan keseimbangan topik. Kelawaran/keputusan. Gerbang 2. Blueprint dan daftar isi dikunci sebagai versi 1.0. Tahap 3. Pemetaan sumber dan bukti. Setiap bab dilengkapi matriks klaim sumber. Sumber primer diprioritaskan untuk data dan kebijakan. Sumber sekunder dipakai untuk sintesis. Sumber populer hanya dipakai secara terbatas dan transparan. Regulasi diperiksa pada basis data resmi. Kelawaran/keputusan. Keluaran, bank sumber, matriks klaim, dan daftar referensi awal. Tahap 4. Penulisan naskah. Penulis menyusun bab dengan gaya dan istilah konsisten. Setiap kontributor bekerja pada berkas terkendali dan tidak membuat cabang tanpa penamaan versi. Penulis utama menggabungkan naskah dan menyelesaikan transisi antar bagian. Kelawaran/keputusan. Gerbang 3. Naskah lengkap minimal 90% dan seluruh sumber tertelusur. Tahap 5. Pemeriksaan mandiri. Penulis menjalankan pemeriksaan struktur, logika, sitasi, daftar pustaka, tabel, gambar, kepengarangan, etika, data sensitif, dan penggunaan AI. Perangkat pemeriksa kemiripan digunakan sebagai alat bantu diagnostik, bukan sebagai satu-satunya penentu plagiarisme. Kelawaran/keputusan. Keluaran, F02, laporan kemiripan, dan deklarasi integritas. Tahap 6. Penilaian sejawat. Sedikitnya satu reviewer bidang ilmu dan, untuk naskah kompleks, reviewer kedua pada metodologi atau kebijakan menilai naskah. Reviewer wajib mengungkap konflik kepentingan. Identitas dapat dibuka atau ditutup sesuai kebijakan program. Kelawaran/keputusan. Gerbang 4. Diterima, revisi minor, revisi mayor, atau ditolak. Tahap 7. Revisi substantif. Penulis menjawab setiap komentar reviewer dalam matriks respons. Perubahan besar yang memengaruhi judul, struktur, data, atau kesimpulan harus ditandai dan diperiksa kembali. Kelawaran/keputusan. Keluaran, naskah revisi dan matriks tanggapan reviewer. Tahap 8. Penyuntingan bahasa dan teknis. Copy editor memeriksa bahasa, ejaan, istilah, gaya sitasi, referensi silang, tabel, gambar, daftar, dan metadata.
Perubahan yang mengubah makna wajib dikonfirmasi kepada penulis. Keluaran/keputusan. Gerbang 5, naskah dinyatakan bersih untuk tata letak. Tahap 9, tata letak dan desain sampul. Penata letak menggunakan berkas bersih, menerapkan gaya penerbit, menyiapkan sampul depan, punggung, dan belakang, serta memastikan hak cipta visual. Tidak boleh ada penambahan substantif diam-diam pada tahap ini. Keluaran/keputusan. Keluaran, proof pertama dalam PDF. Tahap 10, proofreading dan uji produksi. Penulis, editor, dan proofreader memeriksa setiap halaman, daftar isi, nomor halaman, caption, gambar, indeks, metadata penulis, ISBN, serta keterbacaan cetak dan digital. Koreksi dicatat dalam satu daftar terpusat. Keluaran/keputusan. Gerbang 6, persetujuan final atau pengembalian untuk proof ulang. Tahap 11, ISBN, penerbitan, dan serah simpan. Penerbit mengurusi ISBN sesuai ketentuan Perpusnas, mencantumkan metadata yang identik pada seluruh kanal, menerbitkan buku, dan memenuhi kewajiban serah simpan karya cetak, karya rekam. Keluaran/keputusan. Gerbang 7, buku berstatus terbit dan dapat diverifikasi. Tahap 12, dokumentasi dan rekognisi. Admin menyusun paket bukti, memperbarui profil Sinta bila diperlukan, menyinkronkan karya pada sister, dan memastikan karya dapat diakses untuk proses pengembangan karir sesuai mekanisme yang berlaku. Keluaran/keputusan. Keluaran, paket bukti kinerja dan catatan validasi. Tahap 13, evaluasi pasca terbit. Tim memantau koreksi, umpan balik pembaca, pemanfaatan, sitasi, distribusi, dan kebutuhan edisi revisi. Kesalahan penting dikoreksi melalui erratum atau edisi baru. Keluaran/keputusan. Keluaran, laporan evaluasi dan daftar perbaikan. 8.1 Target Waktu Internal. Kelompok tahap. Target waktu. Penanggung jawab. Inasayasai dan blueprint. 2 to 4 minggu. Penulis utama dan editor seri. Pemetaan sumber dan penulisan. 6 to 12 minggu. Tim penulis. Pamariksan mandiri. 1 to 2 minggu. Penulis utama. Penilaian sejawat. 2 to 4 minggu. Reviewer dan editor. Revisi dan copy editing. 2 to 4 minggu. Penulis dan copy editor. Tata letak dan proof. 2 to 3 minggu. Designer, proofreader, penulis. ISBN, terbit, dan dokumentasi. Menjakuti layanan penerbit/perpusnas. Penerbit dan admin data. Target waktu bersifat indikator internal, bukan jaminan. Kualitas dan kepatuhan tidak boleh dikurangi untuk mengejar jadwal. 9. Penggunaan Artificial Intelligence. Artificial intelligence dapat dipakai sebagai alat bantu, tetapi tidak dapat menjadi penulis, sumber ilmiah, penanggung jawab, atau pengganti penilaian ahli.
Nama sistem AI tidak dicantumkan sebagai penulis. Penulis manusia memikul tanggung jawab penuh atas setiap kalimat, data, sitasi, tabel, gambar, dan keputusan yang diterbitkan. Makna verifikasi manusia. Setiap keluaran AI yang memengaruhi fakta, data, rujukan, analisis, gambar, atau kesimpulan wajib dibandingkan dengan sumber primer oleh penulis atau editor yang kompeten. Pemeriksa memastikan bahwa sumber benar-benar ada, isi tidak berubah konteks, analisis dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak terjadi pelanggaran integritas atau hak cipta. Hasil pemeriksaan dicatat dalam formulir F04. Materi yang tidak dapat diverifikasi wajib dihapus atau diganti dengan materi yang memiliki sumber sah. 9.1 penggunaan yang diperbolehkan dengan verifikasi. Mengembangkan alternatif kerangka, pertanyaan analitis, judul, atau urutan pembahasan. Membantu penyuntingan bahasa, konsistensi istilah, ringkasan internal, dan format awal. Membantu pencarian kata kunci atau daftar kandidat sumber yang kemudian diperiksa pada sumber asli. Membantu membuat draft tabel, skenario, ilustrasi konseptual, atau prompt gambar yang seluruh faktanya diverifikasi. Membantu pemeriksaan inkonsistensi, duplikasi, dan kelengkapan daftar periksa. 9.2 Penggunaan yang dilarang. Menciptakan atau mempertahankan referensi, doi, kutipan, data, hasil penelitian, regulasi, atau kasus yang tidak dapat diverifikasi. Mengunggah data rahasia, data personal, naskah reviewer, atau materi berhak cipta ke sistem tanpa otorisasi yang tepat. Menyamarkan keluaran AI sebagai hasil observasi, eksperimen, wawancara, analisis statistik, atau penalaran penulis yang sebenarnya tidak dilakukan. Menggunakan AI untuk mengubah hasil review atau keputusan editorial tanpa persetujuan pihak berwenang. Menerbitkan gambar AI yang melanggar identitas, merek, hak cipta, atau menyesatkan pembaca tentang bukti ilmiah. Setiap proyek mengisi lampiran 4 tentang penggunaan AI, termasuk alat, fungsi, bagian yang terdampak, cara verifikasi, dan penanggung jawab. Editor dapat meminta pengungkapan tambahan sesuai kebijakan penerbit. 10. Pengendalian mutu dan keputusan editorial. 10.1 kriteria kelulusan. Dimensi. Kriteria minimum. Bukti. Klasifikasi. Substansi memenuhi ciri buku referensi, bukan sekadar modul atau kompilasi. F01 Dan Rekomendasi Editor. Keilmuan. Klaim utama ditopang sumber yang sahih dan pembahasan menunjukkan sintesis penulis. Naskah dan matriks klaim sumber. Integritas. Tidak ditemukan fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, kepengarangan tidak patut, atau sitasi palsu. Deklarasi laporan hasil review. Struktur. Bagian awal, utama, dan akhir lengkap serta koheren. Naskah final dan proof. Teknis. Tabel, gambar, sitasi, daftar pustaka, istilah, indeks, dan metadata konsisten. Checklist copy editing /proof. Physics.
Versi terbit memenuhi minimal 125 halaman sesuai acuan rekognisi. PDF/Cetakan Final. Penerbitan. Penerbit, ISBN, halaman hak cipta, tahun, dan edisi dapat diverifikasi. Metadata Dan Bukti Terbit. Recognisi. Paket bukti lengkap dan karya telah dicatat sinkron sesuai mekanisme yang berlaku. Folder Bukti Dan Status Data. 10.2 Pemeriksan Kemiripan. Tidak terdapat satu angka persentase nasional yang secara otomatis membuktikan atau meniadakan plagiarisme untuk semua disiplin dan jenis naskah. Laporan kemiripan harus dibaca secara kualitatif. Sumber dengan kemiripan tinggi, kutipan, daftar pustaka, istilah baku, naskah terdahulu penulis, dan kemungkinan duplikasi publikasi diperiksa satu persatu. Editor dapat menetapkan ambang internal sebagai alat penyaring, tetapi keputusan akhir harus berbasis pemeriksaan substansi dan integritas. 10.3 Keputusan Editorial. Diterima. Tidak ada perbaikan substantif. Koreksi teknis dapat diselesaikan pada copy editing. Revisi Minor. Perbaikan terbatas yang tidak mengubah kerangka atau kesimpulan utama. Revisi Mayor. Perlu perubahan data, struktur, argumen, sumber, atau bagian penting dapat ditelah ulang. Ditolak. Tidak sesuai jenis buku, di luar bidang, mutu tidak dapat diperbaiki dalam batas wajar, atau terdapat pelanggaran integritas serius. Ditunda. Proses berhenti sementara karena izin, data, penulis, pendanaan, atau persyaratan administratif belum terpenuhi. 11. Penerbitan, ISBN, serah simpan, dan diseminasi. Penerbitan dilakukan oleh penerbit yang memiliki identitas, alamat, kontak, dan tanggung jawab editorial yang dapat diverifikasi. ISBN diperoleh melalui layanan Perpustakaan Nasional sesuai Peraturan Perpusnas Nomor 5 Tahun 2022. ISBN tidak menggantikan penelaahan ilmiah, tidak otomatis membuktikan mutu, dan tidak boleh dicantumkan sebelum diberikan secara sah. Metadata pada sampul, halaman judul, halaman hak cipta, katalog penerbit, Sinta, Sister, dan kanal distribusi harus konsisten. Judul, subjudul, nama serta urutan penulis, editor, penerbit, kota, tahun, edisi, jumlah halaman, dan ISBN. Perubahan setelah ISBN diberikan dikoordinasikan dengan penerbit sesuai ketentuan Perpusnas. Penerbit memenuhi kewajiban serah simpan karya cetak dan atau karya rekam berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2021. Diseminasi dapat dilakukan melalui perpustakaan, repositori yang diizinkan, katalog penerbit, seminar buku, jejaring akademik, dan kanal komunikasi resmi dengan tetap menghormati hak distribusi. 12. Penkataten PADA Sinta Dan Sister. Setelah buku terbit, penulis dan admin memeriksa keberadaan serta ketepatan data buku pada Sinta. Apabila data belum tersedia atau perlu diklaim, proses dilakukan mengikuti fungsi dan kebijakan Sinta yang berlaku. Selanjutnya, penulis membuka Sister pada menu pelaksanaan penelitian, publikasi karya, dan melakukan sinkronisasi Sinta sesuai panduan resmi Sister.
Panduan Sister menjelaskan bahwa karya yang sebelumnya berasal dari Sister dapat diperbarui asal datanya melalui fungsi Sync Sinta apabila karya ditemukan pada profil Sinta. Setelah sinkronisasi, karya dapat diakses oleh modul kenaikan jabatan untuk diusulkan. Karena antarmuka dapat berubah, SOP tidak mengunci nama tombol sebagai ketentuan permanen. Pengguna wajib mengikuti panduan resmi terbaru. 12.1 paket bukti kinerja minimum. Sampul depan dan belakang yang terbaca jelas. Halaman judul, halaman hak cipta, ISBN, penerbit, dan tahun terbit. Daftar isi dan halaman yang menunjukkan struktur buku. Halaman profil atau keterangan penulis serta urutan kepengarangan. Naskah terbit lengkap atau tautan resmi yang dapat diverifikasi sesuai hak akses. Surat penerimaan penerbitan, kontrak, atau bukti lain bila tersedia. Bukti keberadaan atau klaim pada Sinta dan bukti sinkronisasi pemutahiran pada Sister. Dokumen review, deklarasi integritas, dan riwayat versi untuk arsip internal. 13. Pengelolaan arsip dan versi. Seluruh proyek menggunakan satu folder induk dengan struktur baku. Folder tidak boleh berisi duplikasi dengan nama tidak jelas seperti final, final baru, atau final sekali. Status versi harus tercermin pada nama berkas dan log perubahan. Folder. ISI. Hak akses utama. 00_admin. Proposal, kontrak, peran, jadwal, persetujuan. Editor Dan Penulus Utama. 01_sumber. Referensi, izin, data, matriks klaim sumber. Tim Penulus. 02_NASCA. Naskah induk dan bab terkendali. Penulus Dan Editor. 03_review. Naskah untuk review, komentar, respons, keputusan. Editor Dan Reviewer. 04_produksi. Copy edit, sampul, layout, prof, index. Editor Dan Tim Produksi. 05_turbit. PDF final, metadata, ISBN, versi cetak digital. Editor Dan Penerbit. 06_Bukti. Bukti kinerja, Sinta, Sister, serah simpan. Admin data Dan Penulus. Format nama berkas SBR_Nomersary_Judul Singkat _V Mayor and Minor _YYYAMMDD_status.docs. Versi mayor berubah ketika struktur atau substansi utama berubah. Versi minor berubah untuk koreksi terbatas. Versi terbit dikunci sebagai read-only dan checksum dapat dibuat bila diperlukan. 14. Indikator kinerja dan evaluasi. Indikator. Target internal. Sumber data. Frequency. Konsep lolos gerbang 1. 100% sebelum penulisan. F01. Perjudul. Sumber utama dapat diverifikasi. 100% claim kritis. Matriks sumber. Per bab.
Review substantive Sealsci. 100% Nazca. F02/F03. Perjudul. Komentar reviewer ditanggapi. 100%. Matriks respons. Perputaran. Kesalahan metadata final. 0 kesalahan mayor. Checklist proof. Sebelum terbit. Halaman versi terbit. Greater than or equal to 125 halaman. PDF/Citaken. Perjudul. Paket bukti lengkap. 100%. Folder 06_Bukti. Satila Turbit. Evaluasi Pasca Turbit. Sealsci. Laporan evaluasi. 6-12 bulan. 15. Ketidaksesuaian, pengecualian, dan tindakan perbaikan. Ketidaksesuaian dapat berasal dari naskah, sumber, proses review, metadata, hak cipta, jumlah halaman, ISBN, bukti kinerja, atau data sintaksis. Temuan diklasifikasikan sebagai minor, mayor, atau kritis. Temuan kritis mencakup dugaan fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme substansial, identitas palsu, manipulasi review, sitasi rekaan, atau pelanggaran hak yang serius. Setiap pengecualian terhadap SOP wajib memiliki alasan, analisis risiko, batas waktu, penanggung jawab, dan persetujuan tertulis. Pengecualian tidak boleh dipakai untuk menghapus ketentuan hukum, integritas akademik, persyaratan ISBN, atau syarat rekognisi yang ditetapkan pemerintah. Catat temuan dan bukti pada formulir ketidaksesuaian. Hentikan tahap berikutnya bila risiko dapat memengaruhi keabsahan terbitan. Tentukan akar masalah, pemilik tindakan, tenggat, dan kriteria penutupan. Verifikasi perbaikan oleh pihak yang tidak melakukan koreksi utama bila memungkinkan. Dokumentasikan keputusan. Ditutup, dibuka kembali, ditarik, diperbaiki melalui erratum, atau diterbitkan ulang. 16. Penutup. SOP ini menempatkan buku referensi akademik sebagai karya ilmiah yang harus dibangun melalui sintesis pengetahuan, integritas, penelaahan, penerbitan yang sah, dan bukti yang tertelusur. Kepatuhan administratif tidak dapat menggantikan mutu substansi. Sebaliknya, mutu substansi yang baik perlu didukung administrasi dan dokumentasi yang benar agar memperoleh rekognisi secara sah. Subjudul. Bidang ilmu. Pembeka Sasaran. Masalah utama. Kontribusi kebaruan sintesis. Struktur bab. Sumber utama. Tim dan peran. Target turbit. Risiko utama. Keputusan editor, diterima, revisi, ditolak. Catatan. No. Pernyataan. Ya barra diagonal tidak.
Catechin. 1. Klasifikasi sebagai buku referensi telah diperiksa. 2. Seluruh bab sesuai blueprint yang disetujui. 3. Klaim kritis memiliki sumber yang dapat diverifikasi. 4. Tidak ada referensi, doi, data, atau regulasi rekaan. 5. Semua kutipan dan parafrase diberi atribusi yang benar. 6. Seluruh tabel dan gambar memiliki caption serta sumber. 7. Daftar pustaka dan sitasi telah dicocokkan dua arah. 8. Kontribusi dan urutan penulis telah disepakati. 9. Penggunaan AI telah dicatat dan diverifikasi. 10. Data sensitif telah dihapus, dianonimkan, atau diotorisasi. 11. Jumlah halaman terbit diproyeksikan memenuhi minimum. 12. Berkas dan versi telah diberi nama sesuai SOP. Reviewer menilai setiap dimensi pada skala 1-4 dan memberikan komentar yang dapat ditindaklanjuti. Skor tidak menggantikan pertimbangan akademik. Dimensi. Skor 1 till 4. Temuan utama. Rekomendasi. Kesesuaian bidang. Keutuhan struktur. Kebaruan sintesis. Ketepatan teori data. Kedalaman analisis. Kekukapan sumber. Integritas akademik. Kelayakan terbit. Rekomendasi akhir. Diterima, revisi minor, revisi mayor, ditolak, ditunda. Pernyataan konflik kepentingan. Tidak ada. Jelaskan. Mbak Yanti kasih asli. Tujuan Pengunan. Bagian naskah yang terdampak. Data yang dimasukkan. Metode verifikasi manusia. Penanggung jawab verifikasi. Pernyataan. Saya menyatakan bahwa AI tidak dicantumkan sebagai penulis, tidak digunakan untuk memalsukan data atau sumber, dan seluruh keluarannya telah diperiksa oleh manusia yang bertanggung jawab.
Dah.